Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-ayah amma ba'du. Nama saya Witrida Imatul Hasanah, NIM 101200118 dari kelas HKIE. Langsung saja saya akan membahas satu materi kaidah fikih. Materi fikih apabila dijelaskan secara rinci itu kembali kepada lebih dari ratusan qawaid fikih. Tetapi menurut sebagian ulama yang menjadi dasar atau prinsip umum dari keseluruhan materi fikih itu hanya ada 5 kaidah yang penting untuk diketahui. Di antaranya adalah al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzallu bisyaqi, al-masyaqqatu tahlibu taisiro, ad-dararu yuzallu, al-adatu muhkamat. Namun, saya kali ini akan membahas salah satu dari 5 kaidah di atas, yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu digantungkan kepada tujuannya. Kaidah al-umuru bimaqasidiha ini memiliki makna, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia tersebut. Semuanya digantungkan kepada niatnya orang yang melakukan perbuatan. Karena suatu niat itu sangat penting untuk melihat bagaimana kualitas atau makna perbuatan seseorang. Apakah dia melakukan perbuatan tersebut niatnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, atau dia melakukan perbuatan tersebut hanya karena kebiasaan saja. Suatu misal, contoh, jika ada orang yang singgah di rumah tetangganya, lalu orang tersebut mengobrol dengan tetangganya tersebut, maka dia akan mendapat pahala ibadah. Apabila singgahnya di rumah tetangga itu, ia niatkan untuk bersilaturahmi. Tetapi jika ia singgah di rumah tetangganya dengan niat untuk mengunjing orang lain, maka ia dan tetangganya akan mendapat dosa. Oleh karena itu, kita sebaiknya melakukan segala sesuatu dengan niatnya yang baik atau dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Kaidah ini memiliki dasar hukum Islam, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innama a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya sahnya amal adalah digantungkan kepada niat. Beberapa masalah yang terletak pada niat sudah dijelaskan secara rinci oleh para fuqaha, mulai dari ibadah mardhah seperti thaharah, sholat, zakat, puasa, haji, sampai pada ibadah ghairu mardhah seperti dalam hal muamalah, yaitu jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ada sekitar 1/3 sampai 1/4 permasalahan fikih yang berkaitan dengan niat. Suatu niat jika dilakukan dalam hal ibadah itu haruslah diletakkan pada awal dilakukannya ibadah tersebut, dan juga tidak diwajibkan untuk mengingatnya sampai pelaksanaan ibadah selesai. Seperti misalnya ketika melakukan wudhu, niat pada saat pelaksanaan wudhu itu terletak ketika kita membasuh muka, dan tidak diwajibkan untuk niat ketika membasuh tangan,
mengusap sebagian kepala, atau membasuh kaki. Tempatnya niat itu terletak pada hati orang yang melakukan niat dalam suatu ibadah. Maka dari itu, niat tidaklah cukup apabila hanya dilafazkan melalui lisan saja, tetapi harus disertai dengan niat dalam hati. Dalam hal ibadah, ada niat yang hanya cukup dilantunkan di hati saja, yaitu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah atau hakullah, misalnya sholat, zakat, dan puasa. Ada juga niat yang harus diucapkan dengan lisan, yaitu ibadah yang berhubungan dengan manusia, hakul ladani, misalnya nikah dan talak. Jika terdapat niat yang berbeda antara lisan dan hati, maka yang dianggap adalah niat yang terletak di dalam hati. Misalnya ketika kita sedang melaksanakan sholat isya, kemudian niat yang kita ucapkan di lisan itu saya berniat untuk sholat maghrib, sedangkan dalam hati kita berniat untuk sholat isya. Maka yang dianggap sah adalah niat yang ada di dalam hati, yaitu niat sholat isya. Karena niat yang dianggap adalah ketika kita berniat di dalam hati. Ada juga syarat-syarat yang harus ada dalam niat. Di antaranya adalah seorang yang berniat untuk itu sudah tamyiz. Yang dimaksud sudah tamyiz itu bukan anak kecil. Memeluk agama Islam, mengerti pada apa yang diniati, dan tidak adanya perkara yang menafikan niat. Perkara yang menafikan niat adalah memutuskan niat atau memutuskan ibadah, keluar dari agama, yaitu murtad. Tidak adanya kemantapan dalam artian adalah ragu-ragu, dan adanya kemampuan terhadap yang diniati. Kaidah niat ini memiliki beberapa kaidah turunan. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maqasidul lafzi alai niyati lafid, yang artinya tujuan sebuah ucapan itu dikembalikan kepada niatnya orang yang mengucapkan. Contoh dari kaidah turunan di atas adalah apabila ada seorang suami yang mempunyai istri bernama Tholik, kemudian pada suatu hari sang suami berkata, "Ya Tholik." Jika dengan perkataan tersebut sang suami memiliki niat untuk mentalak istrinya, maka jatuhlah talak tersebut. Tetapi apabila sang suami hanya berniat untuk memanggil sang istri, maka talaknya tidak jatuh. Karena tujuan sebuah ucapan itu dikembalikan kepada niatnya orang yang mengucapkan. Sekian penjelasan mengenai kaidah al-umuru bimaqasidiha. Semoga dapat bermanfaat dan dipahami. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.